Pada Pak Hamdan Hasan saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du, subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam artubikum amradin tasamatu bihi wa tadilu abada kitaballahu wa sunnatu rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Pak Ilham selaku pencatat nikah pada saat ini bahwa zaman umur kita berhenti seluruh tentang sore dari kawasan timur. Alhamdulillah syukur Pak Kades hiburan juga serta ibu turut hadir menyaksikan dan memuliakan pelaksanaan tahun insyaallah sebentar lagi akan kita lakukan. Kami hormati orang tua kami, ini Pak Selimin. Dia ni tidak disebut Muslimin, dah Selimin itulah kan. Alhamdulillah suara KTP belum benar Selimin. Kalau ubah Muslimin ubah kan dosa kok. Ubah kan. Dan juga yang kami hormati wabil khusus dalam pengantin laki dan perempuan dalam suasana yang baik dan mulia ini, taat-taatinya Bapak Ibu, kita memanjatkan segala puja puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis sama wa ma fil ardh. Punya Allah alam dan bumi serta isinya yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hambanya, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Salah satu nikmat Allah di pagi ini kita bisa melaksanakan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yakni akad nikah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Habibullah kasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla alaihi salatan, semoga kita insyaallah dapat syafaat pertolongan pertolongan kelak dan bil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nikah merupakan sunnahullah dan sunnah Rasulullah SAW yang wajib kita lakukan apabila kita sudah mampu melaksanakan itu. Kalau dipaksa, ada kadang-kadang di nikah itu makso. Nah, kadang-kadang itu kalau dipaksa sesuatu itu ujungnya tidak perlu pakai. Ayo, jadi yang bagus itu memang persiapan sedemikian sempurna ya untuk melaksanakan nikah. Karena apa? Karena nikah ini adalah hal yang wajib kita lakukan, kalau bukan sehari, 2 hari atau 3 hari, setahun 2 tahun, tapi seumur hidup kita ya. Dan untuk itu kepada kedua calon mempelai, apa yang harus dipersiapkan dalam sebelum pelaksanaan ijab dan kabul, ini niat ya. Nama amalu biniat wa nama likum imanawa. Sesuatu itu tergantung jadi niat kita. Kalau calon pengantin lelaki niat untuk istri, ya dia insya Allah akan langgeng dan itu niat karena Allah dulu. Juga sebaliknya, kalau niat bukan karena Allah, kini niat mungkin karena ini karena itu, cantikan atau dan lain sebagainya, itu hanya titipan saja, itu biasanya. Kalau bukan ini udah kelabo ya. Tapi peganglah niat yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala ya, insya Allah akan panjang, akan langgeng ke depannya. Nah, kedua mempelai yang kami hormati ini bukan sudah gadis lagi selanjutnya kan, hanya menyempurnakan saja pengalaman banyak kan dalam bagaimana cara berumah tangga yang baik sesuai syariat Islam. Kami hanya menambah saja dan mohon maaf tidak menggurui ya, karena mungkin kami merasa bodoh kan, tapi hanya menambah dikit-dikit tentang bagaimana cara berumah tangga yang baik, bagaimana cara suami yang baik dan istri yang baik dalam syariat Islam. Yang pertama, calon pengantin laki-laki, kita lanang ini
sangatlah besar pertanggungjawabannya. Kulukum ra'in kulukum mas'ulun an ra'iyati. Begitu juga lanang ini jarang bahagia, boleh kau ngatakannya. Ngapa mau kau jarang bahagia? Kita masih kecil di mana doa. Bola dikit mari bini. Ya, kita balas-balas bisa bekerja ni atasan marah. Mati kalau marah Tuhan. Nah itu jadi pertanggungjawabannya sangat besar. Artinya apa? Jadilah suami yang baik. Bagaimana suami yang baik itu? Yang pertama mencari nafkah yang baik, membina akhlak bini. Ini yang pokok fundamental sekali. Tugas membina alat suami istri itu bagaimana cara berpakaian yang baik, berbicara yang baik, bergaul yang baik, dan ibadah yang baik itu di pundak kita lanang yang bertanggung jawaban. Ya, jadi seorang istri apabila masuk surga, ya, dari pintu mana saja dia suka ini ibarat jalan tol murah nianan lucu. Tapi kalau kita lanang ini jangan kudai kamu, kita kemana tuh? Singgah kuda sini, kita tanya kudai. Banyak portalnya. Dia artinya pertama jawab besar ya. Itu membina akidah akhlak istri adalah di tangan sang suami. Yang kedua dalam rumah tangga tentu senantiasa transparan, terus terang, kejujuran. Ini yang utama. Banyak keretakan perceraian terjadi ini karena dia jujur. Yang laki ini jujur, yang tidak ini jujur. Seuruk sembunyi bahasa kita kan. Nah, jadi artinya apabila sudah menjadi suami dan istri, jujur dalam perkataan dan perbuatan, baik itu ekonomi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apabila itu dilakukan akan langgeng rumah tangga itu. Nah, kemudian kepada calon pengantin perempuan, ini kami hanya menambahi saja, mungkin lebih pacak ya. Jadilah istri yang baik. Istri yang baik itu istri yang soleha. Lomano istri yang soleha itu. Yang pertama antuati saujah, dia taat dan patuh pada laki. Ya, ini kalau ajakan perintah suami itu baik wajib dilakukan oleh seorang istri, dan kebalikannya kalau merintahkan hidup padek, misalnya karena hari Senin ke Bang Ojek misalnya ke Semayat, nah, aku dari setoran kira-kira kan. Nah itu hidup padek kan. Nah itu kalau perintah baik wajib dilakukan. Dan juga kita sebagai sang suami juga harus melihat kemampuan seorang istri mampu atau nido. Apabila aku ajak ini, aku ajung seperti itu ya. Nah kemudian calon pengantin perempuan apabila sudah menikah ya, maka ketaatan ranking pertama adalah bukan lagi kepada jematua, bukan. Kita salah besar itu. Maju dan ngadu dengan penjadi kita. Itu salah. Jadi apabila sudah menikah maka ketaatan yang pertama itu mutlak kepada sang suami ya. Karena apa? Karena surga istri itu ada dengan sang suami ya. Tapi lihat dulu suami yang mana. Kalau suaminya misal tiap akap segelas sebatang kan di kepada mano misalnya, itu lain. Jadi yang dimaksud di sini adalah suami yang betul-betul soleh ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah kemudian yang terakhir kepada calon kedua mempelai ya, dalam rumah tangga tidak senantiasa berjalan mulus, tidak senantiasa berjalan lancar, banyak suka dan duka, banyak halangan dan rintangan ya yang kita alami. Seperti ya kita sekalian dah mengalami itu, yaitu hanya seni saja, namun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendapat nikmat dari Allah, badan sehat, rezeki melimpah, rencana kita tercapai, niat kita terkabul ya, dengan lupa untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempermeningkatkan untuk ibadah itu yang pertama sholat. Kalau sholatlah 5 waktu dilakukan, karena itu wajib hukumnya, ditambah yang sunat. Ini tanda kita bersyukur ya. Nah, kalau misalnya sholat 5 waktu laudim sampai sunat laudim, tambah lagi antar tidur kita baca doa, ditambah zikir tiap berjalan, itu tingkat pendekatan ibadah namanya. Nah itu yang kami harapkan. Dan kemudian dalam rumah tangga juga banyak halangan dari tangan, itu kembalikan kepada Allah dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, sabar dan sholat itu dua paket yang harus kamu pegang, yang harus kamu patuhi. Apabila kamu melaksanakan itu, Allah Subhanahu wa taala berjanji innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam Islam
calon kedua mempelai artinya menahan. Apa yang ditahan? Mulut. Kalau ni doa agam jangan murah berkato. Kalau ni doa agam. Kalau ni doa agam yang lanang jangan murah ninju yang tangan. Jadi sabar ini. Jadi itu pula keting kiri dan kanan, telinga kiri dan kanan, bahkan hati dan pikiran. Ini kalimat sabar dalam Islam adalah menahan. Apa-apa yang tidak kita senangi, sabar, mundur kita, jangan pudai melaksanakan hal yang tidak diinginkan, dilarang oleh agama gitu. Dan kami semua yang hadir pada sini mendoakan kepada calon dua mempelai semoga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan sa'adah. Kalau selama ini kita sebut itu sakinah, mawaddah, warahmah, 3. Aku tambah sutik sa'adah. Apa artinya? Sakinah adalah rumah tangga yang mempunyai nilai-nilai agama. Mawaddah, warahmah, rumah tangga yang diliputi oleh cinta dan kasih sayang. Sa'adah itu adalah suami dan istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia di akhir kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan. Itu jadi disingkat sama rasa, ya. Sakinah, mawaddah, warahmah, dan sa'adah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk nasihat perkawinan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami hanya mendamai bukan menggurui pada calon kedua mempelai dan umumnya kita sekalian mantan-mantan mempelai. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullah Fatul Kharib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.